Salam kebajikan. Adil kata Lino, Pecurami Kesaruga, Bersekat Kejabatan. Kami dari SMA Negeri 1 Umuru. Perkenalkan, nama saya Debi. Saya dari kelas 11 IPS berperan sebagai ketua tim dalam perlombaan karya tulis ilmiah kami. Dan sebelah saya Debi Purwanto dari kelas 10 MIPA dan saya berperan sebagai anggota tim. Kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Penjernihan air sederhana dengan pemanfaatan karbon aktif sebagai bahan penyerap zat pengotor pada air. Air merupakan salah satu unsur penting bagi kehidupan manusia. Karena tanpa air manusia tidak akan hidup. Air layak konsumsi memiliki 3 syarat minimal. Yang pertama, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Pada saat ini, pencemaran air sudah cukup parah sehingga diperlukan penjernihan air agar air yang tercemar menjadi dapat dikonsumsi. Masalah inilah yang menjadi dasar kami untuk membuat karya tulis ilmiah. Solusi yang kami dapatkan adalah dengan memanfaatkan karbon aktif sebagai bahan penyerap zat pengotor pada air. Karbon aktif mampu menyerap zat-zat pengotor dalam air, bahkan hingga logam berat seperti merkuri atau air raksa yang dapat membahayakan tubuh manusia. Karbon aktif atau biasa disebut dengan arang aktif. Pada dasarnya, karbon aktif memiliki luas permukaan yang lebih besar, berbeda dengan karbon pada umumnya yang biasa kita temui. Luas permukaan karbon aktif adalah 100 sampai dengan 2000 meter kuadrat per gram. Karbon bisa disebut dengan karbon aktif jika sudah melalui proses aktivasi. Aktivasi adalah proses peningkatan luas permukaan pada karbon. Aktivasi terbagi menjadi 2, yaitu aktivasi fisika dan aktivasi kimia. Dan karbon aktif yang kami gunakan merupakan karbon aktif diaktifasi secara fisika. Setelah didapatkan, barulah alat penjernih air ini dapat kami buat. Seperti namanya, alat penjernih air ini sangat sederhana karena terbuat dari bahan-bahan yang mudah kami temukan. Yang pertama, kain. Kain akan kami masukkan ke dalam rangkaian yang sudah kami buat. Yang kedua, spon. Spon akan kami masukkan dan diletak di atas botol yang berisikan kain. Yang ketiga, karbon aktif granul. Karbon aktif granul akan kami masukkan dan diletakkan di atas botol yang berisi spon. Yang keempat, karbon aktif serbuk. Karbon aktif serbuk akan kami masukkan dan diletakkan di atas botol yang berisi karbon aktif granul atau kasar. Yang kelima, kerikil. Kerikil akan kami masukkan dan diletakkan di atas botol yang berisi karbon aktif serbuk. Yang keenam atau yang terakhir, pasir. Pasir akan kami letakkan di atas botol yang berisi kerikil. Setelah semua bahan sudah tersusun, maka sampel air yang kotor akan dimasukkan. Air yang kami tuangkan ke dalam botol yang bagian paling atas. Dan fungsi pasir atau kerikil untuk menyaring zat-zat pengotor yang berukuran besar, seperti ranting-ranting atau daun yang terdapat pada air. Kemudian sampel air mengalir ke dalam botol yang berisikan bahan karbon aktif serbuk. Pada keadaan ini, sampel air pada dasarnya mengalami perubahan karena adanya proses penyerapan zat pengotor oleh karbon aktif. Namun tidak terlalu nampak ketika diamati. Hal ini dikarenakan karbon aktif serbuk yang sebagian besarnya mengambang, sebagiannya lagi mengendap, sehingga menghalangi proses pengamatan secara visual. Kemudian, sampel air mengalir ke botol yang berisikan karbon aktif granul atau kasar. Proses yang terjadi hampir serupa dengan proses sebelumnya, yaitu sebagian dari karbon aktif mengambang dan sebagiannya lagi mengedap, namun memiliki hasil yang berbeda. Yang berarti
proses penyerapan zat pengotor oleh karbon aktif sukses. Namun sampel yang dihasilkan masih belum sepenuhnya jernih. Hal ini dikarenakan terdapat butiran-butiran karbon aktif yang ikut mengalir ke botol yang berisikan spon atau busa, dan di dalam botol berisikan spon, proses penyaringan kembali dilakukan sehingga butiran karbon aktif tertangkap dalam rongga spon. Pada dasarnya, dalam keadaan ini, sampel yang dihasilkan sudah jernih. Namun, agar lebih efektif, maka dilakukan penyaringan kembali di dalam botol yang berisikan potongan kain, sehingga dihasilkan sampel air yang jernih. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa karbon aktif dalam alat penjernih air sederhana yang kami buat berfungsi dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil air yang semula kotor menjadi jernih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.